Pemirsa, bagi artis Putri Patricia dan Vonny Cornelia atau yang dulunya lebih dikenal dengan nama Vonny Bening, bisa menginjakkan kakinya ke negeri Sakura Jepang merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Pasalnya selama ini baik Vonny maupun Putri belum pernah ke Jepang. Itulah sebabnya ketika pihak Jalan Tour menawarkan kepada Vonny dan Putri untuk mengikuti perjalanan tur ke Jepang, menyaksikan Snow Festival di kota Sapporo, kedua artis ini senangnya bukan kepalang. Karenanya di beserta putrinya Nazwa Natania Hamzah meninggalkan rumah Sami di Kemang, Jakarta Selatan dan pindah ke rumah pribadinya di Bintaro. Hal itu membuat Sami marah. Gonjang-ganjing rumah tangga Desi kabarnya dipicu oleh keinginan Desi yang ingin kembali ke dunia artis. Keinginannya itu ditentang oleh sang suami yang sejak awal pernikahan memang menginginkan Desi untuk menjadi ibu rumah tangga biasa saja. Tapi sepertinya Desi tetap merindukan gemerlapnya dunia artis. Lalu tanpa sepengetahuan Sami, Desi menandatangani kontrak dengan berbagai pihak. Sikap Desi itulah yang akhirnya memicu pertengkaran hebat antara Desi dan Sami sampai Desi meninggalkan rumah suaminya. Kini isu keretakan rumah tangga Desi itu kian santer saja terdengar. Bahkan perkembangan baru mengatakan kalau Sami Hamzah telah menunjuk pengacara Elsa Sharif untuk menangani konflik rumah tangganya. Dan kabar lain mengatakan kalau Desi telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tangerang. Cek dari Cek mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada Sami Hamzah. Tapi pihak Sami menyerahkan persoalan itu kepada pengacara pribadinya Elsa Sharif untuk menjadi juru bicaranya. Kita nggak akan memberi komentar ya. Mungkin saya bisa memberi penjelasan di dalam keluarga tuh biasa. Kadang-kadang berantem atau bagaimana. Cuman kan Sami merasa dia orang biasa. Sehingga pemberitaan-pemberitaan tuh kalau terlalu diekspos dan itu kan hak pribadinya, itu bisa juga merusak ya. Maksudnya mungkin orang itu bisa berbaik, tapi karena ada ekspos yang besar bisa menimbulkan gengsi dan gak bisa berbaik. Jadi kan kita belum tahu sampai di mana korsletnya antara mereka berdua ya. Sebagai pengacara Sami Hamzah, sejauh ini Elsa Sharif memang belum berani menjelaskan konflik dalam rumah tangga kliennya itu. Itu sebabnya Cek dari Cek mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada Desi Ratnasari. Cek dari Cek menemui Desi di lokasi syuting sinetron Cintaku di Kampus Biru di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan hari Kamis kemarin. Ternyata bukan Cek dan Cek saja yang memburu artis sensasional itu. Di lokasi syuting itu juga telah menunggu wartawan dari beberapa infotainment lain dan media cetak. Seperti juga Sami, Desi tidak mau menjawab tentang masalah rumah tangganya yang saat ini ramai dibicarakan orang. Bahkan Desi meminta kepada manajer operasional produksi sinetron Cintaku di Kampus Biru untuk mengusir wartawan dengan alasan mengganggu jalannya syuting. Namun kumpulan wartawan yang datang ke lokasi syuting tetap tidak bergeming. Wartawan terus menunggu Desi hingga larut malam. Sebenarnya apa yang ingin diketahui para wartawan itu menyangkut rumah tangga Desi Ratnasari? Kalau kita sih kesini karena kita dengar ada gosip Desi cerai ya. Kalau enggak kita nggak kesini. Habis gitu dia nggak konsisten kan. Dulu bilang habis kawin nggak mau main lagi. Tiba-tiba sekarang main. Terus tiba-tiba kita dapat kabar ada keretakan di rumah tangganya. Dia kabur sama suaminya. Sekarang kita datang ke sini dia nggak mau nerima. Malah dia ngomong sama kru ngusir kita. Berarti kan ada apa-apanya kan. Berarti kemungkinan besar gosip yang Desi ada masalah sampai cerai itu bakal terjadi. Secara detail kita belum tahu dulu persoalan antara dia dengan suaminya. Ini menjadi kontroversi. Tetapi dengan karakter Desi itu membuat daya tarik untuk kita tidak lelah mencari dia gitu. Paling tidak bagaimana dia takluk, bagaimana dia bisa memahami profesi wartawan itu sebagai apa. Seorang psikolog seperti dia itu paham hal-hal seperti itu. Tapi justru di sini dia menciptakan tantangan kepada media. Mampu nggak lo mewawancara gue mampu tidak lo wawancara dengan gue? Mampu nggak lo menaklukkan gue? Ini sisi menarik untuk Desi tidak pernah berhenti dikejar oleh wartawan gitu. Pemirsa, melihat kegigihan wartawan memburu Desi Ratnasari, sepertinya Desi masih tetap menarik perhatian wartawan. Sayangnya wartawan hanya senang mengejar berita miring dari Desi Ratnasari, tapi melupakan berita tentang prestasi wanita asal Sukabumi ini. Atau bisa jadi memang tidak ada prestasi yang patut diberitakan dari Desi Ratnasari.
Pemirsa, bagi artis Vonny Cornelia dan Putri Patricia, berkunjung ke negeri Sakura merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Bersama tim Cek dan Dicek dan rombongan dari Jalan Tour, Senin kemarin keduanya baru saja kembali dari Jepang menyaksikan Snow Festival di kota Sapporo. Bagaimana cerita mereka tentang perjalanan turnya itu? Kita simak saja liputannya langsung dari Jepang. Pemirsa, bagi artis Putri Patricia dan Vonny Cornelia atau yang dulunya lebih dikenal dengan nama Vonny Bening, bisa menginjakkan kakinya ke negeri Sakura Jepang merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Pasalnya selama ini baik Vonny maupun Putri belum pernah ke Jepang. Itulah sebabnya ketika pihak Jalan Tour menawarkan kepada Vonny dan Putri untuk mengikuti perjalanan tur ke Jepang, menyaksikan Snow Festival di kota Sapporo, kedua artis ini senangnya bukan kepalang. Karenanya di sela-sela kesibukannya syuting sinetron, mereka menyempatkan diri untuk melihat secara langsung negeri Jepang meski cuma 5 hari saja. Dan begitu menginjakan kakinya di airport Narita, Jepang, Putri Patricia tidak dapat menutupi perasaan gembiranya. Dari airport, Putri dan Vonny menuju Tokyo untuk bertemu dengan peserta tur lainnya yang sudah lebih dulu sampai di sana. Di ibu kota Jepang itu, dua artis cantik ini berkeliling ke pusat-pusat perbelanjaan untuk shopping. Keesokan harinya barulah Vonny dan Putri terbang ke Sapporo. Tapi sebelum menyaksikan Snow Festival, mereka terlebih dahulu mampir ke tempat wisata Music Box di Hokkaido. Setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju Odori Park untuk menyaksikan Snow Festival. Apa kesan kedua artis ini tentang festival pemahatan patung es yang spektakuler itu? Gue lebih suka tadi malam. Tadi malam karena kan ada lampu-lampu. Kalau yang sekarang sih sebenarnya bagus, dan kayak yang di belakang ini waktu tadi malam gue dateng pelan-pelan. Gue dateng tadi malam cuma ada rangkanya itu doang. Burung-burung binatangnya belum ada. Ternyata begitu dari malam ke pagi tuh gue datang lagi udah banyak banget yang baru-baru lagi. Tidak seperti Putri Patricia yang sudah mengelilingi Odori Park sejak malam hari, Vonny baru menyaksikan acara Snow Festival itu pagi harinya. Oke, aku kesel waktu lagi makan di di mana? Di mana sih? Sebelum Sapporo apa sih? Hokkaido. Waktu di Hokkaido aku makan di satu restoran, turun tangga nggak tahu kenapa kepleset dan kakiku tuh pergelangannya terkilir gitu. Terus udah diurut sama salah satu peserta, udah agak baikan, tapi setelah shopping berasa banget lagi. Dan aku tadi malam ngambil kesimpulan aku mendingan di kamar aja deh, rebahan dan ditempelin koyo. Sekarang sih udah agak mendingan. Dan sekarang untuk supaya semua tahu betapa bagusnya Snow Festival, aku datang ke sini. Apakah Vonny kecewa tidak dapat menyaksikan Snow Festival di malam hari? Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Udah gue foto-foto. Udah udah ada foto-fotonya dan aku udah kebayang lah bagusnya kayak gimana gitu. Jadi seenggaknya bisa cerita-cerita lah sama orang-orang yang di Jakarta gitu, sama teman-temanku, sama keluarga, kayak gimana bagusnya. Lantas apa kesan mereka tentang acara Snow Festival yang menjadi kebanggaan negara Jepang itu? Kayaknya beda banget sama ini deh, sama bayangan aku waktu berangkat ke Jepang. Bayangan aku tuh dari penjelasan orang turnya, kayak aku pikir di dalam gedung yang bagus banget gitu ya, aku pikir. Cuman ternyata di taman kayak gini, tapi tetap aja sih bagus. Canggih sih. Gue kemarin ngeliat sih, jadi kayak balok-balok gede-gede abis gitu yang lagi dipotongin sama mereka. Terus yang lagi ngukir-ngukir apa segala macam, kemarin sih sempat lihat. Canggih juga sih. 5 hari mengunjungi Jepang bagi Vonny dan Putri memang waktu yang singkat. Banyak tempat-tempat menarik yang tidak sempat mereka kunjungi. Lalu andaikan mereka kembali ke negeri Sakura itu lagi, apa yang mereka inginkan? Minta waktu lebih banyak buat shopping. Gila, waktu untuk shopping kayak cuma 1 jam ini aja sebenarnya. Kita dikasih waktu sampai jam 12, ini udah jam berapa sih? Jam 10, sedangkan untuk jalan ke sana belum foto-foto segala macam, balik lagi kayak waktu untuk shopping nggak bakal ada gitu. Dari tadi gue lagi liat tempat toko di mana ya aja. Dia sih gila shopping. Iya, come on cewek. Ya udah, minta waktu agak lebih banyak dan lebih santai kali ya. Kayaknya bawa duitnya lebih banyak. Yang pasti duitnya lebih banyak, dan sebelum ke Jepang harus lebih banyak membaca tentang Jepang lagi gitu. Dan bagaimana pula pemirsa dengan acara shopping Vonny dan Putri selama 5 hari di Jepang? Ikuti kelanjutan liputannya di Cek dan Dicek edisi Sabtu besok.